kalau misalkan kalian hanya sekedar pinter saja, nguasai bidangnya saja, itu nggak akan maksimal, bahkan mungkin nggak akan dilirik kalau kalian komunikasinya juga nggak bagus gitu loh. Apalagi kalian nggak berani mengungkapkan ide kalian. Orang-orang yang berhasil di dalam karirnya itu bukan mereka yang lulusan perguruan tinggi ternama, bukan juga mereka yang selalu punya IPK sempurna, tapi lebih banyaknya adalah mereka yang memiliki pergaulan luas, tingkat confident yang tinggi, dan menguasai ilmu komunikasi dengan sangat baik. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Satu hal yang harus kalian kuasai sebelum kalian lulus sekolah atau lulus kuliah ya, ini penting untuk karir kamu ke depan, yaitu ilmu komunikasi atau communication skill. Nah, skill komunikasi ini penting banget untuk menunjang keberhasilan kalian ketika kalian memasuki dunia kerja atau dunia karir, bahkan dunia bisnis sekalipun. Misal kalian setelah lulus kuliah pengen jadi entrepreneur, melanjutkan usaha orang tua, atau berbisnis dengan kawan-kawan, rekan-rekan lainnya. Nah, komunikasi ini penting banget teman-teman. Jadi di dunia kerja, kalau teman-teman nggak punya komunikasi skill yang mumpuni, yang oke, itu akan sulit untuk kemudian menyampaikan ide atau gagasan yang bisa diterima oleh atasan maupun senior dan rekan kerja lainnya. Jadi kenapa kalau kita lihat nih, orang-orang yang berhasil di dalam karirnya itu bukan mereka yang lulusan perguruan tinggi ternama, bukan juga mereka yang selalu punya IPK sempurna, tapi lebih banyaknya adalah mereka yang memiliki pergaulan luas, tingkat confident yang tinggi, dan menguasai ilmu komunikasi dengan sangat baik. Jadi seperti itu teman-teman. Bahkan Steve Jobs, Mark Zuckerberg, dan pengusaha yang sangat sukses luar biasa, banyak di antara mereka termasuk Bill Gates ya, banyak di antara mereka yang malah drop out dari kampusnya gitu loh. Tapi ini bukan alasan ya, bukan alasan buat kita ya udah ngapain saya kuliah, drop out aja lah, mereka aja drop out terus sukses. Ya belum tentu juga gitu, beda-beda. Tapi yang pengen saya sampaikan bahwa keberhasilan mereka itu ditunjang dengan selain kompetensi mereka di bidangnya ya, dan mereka juga inovatif, itu juga komunikasi yang sangat bagus. Misalnya nih, Steve Jobs itu ketika pertama-tama merintis bisnisnya yaitu Apple, itu beliau ketemu engineer yang paling handal lah pada saat itu, Steve Wozniak ya kalau nggak salah namanya. Nah, ketika mereka berdua sedang ngobrol tuh, Steve menyampaikan gagasannya bahwa ayo kita bikin perusahaan, kita bikin bisnis sendiri. Terus Steve Wozniak itu kayak yang apatis gitu, kayak enggak, ngapain sih kita bikin perusahaan sendiri, kan resikonya besar dan lain sebagainya. Tapi dengan komunikasinya Steve Jobs, dia mampu meyakinkan Steve Wozniak. Bahkan saat itu yang sangat fenomenal ya, Steve Jobs tuh bilang bahwa ya kalau kita gagal, setidaknya kita sudah mengawali mimpi kita, sudah menggapai impian kita untuk memiliki perusahaan sendiri daripada kita bekerja di perusahaan orang gitu. Akhirnya tertarik kan Steve Wozniak, dan dia jadi engineer-nya Apple yang sangat fenomenal lah, sampai kemudian Apple sampai saat ini produknya tuh sangat luar biasa. Nah, ilmu komunikasi kayak gitu teman-teman, itu tuh harus kalian kuasai sebaiknya sebelum kalian lulus kuliah ataupun lulus sekolah, sehingga ketika interview, kalau kalian punya skill komunikasi yang bagus, itu kalian bisa menyampaikan dengan sangat meyakinkan ke interviewer. Begitu juga ketika kalian sudah bekerja, kalian pengen supaya cepat dipromosi, naik jabatan atau naik gaji, itu butuh sesuatu ide gagasan yang lain dibandingkan kebanyakan orang atau kebanyakan karyawan yang ada di situ. Nah, kalau misalkan kalian hanya sekedar pinter saja, nguasai bidangnya saja,
itu nggak akan maksimal, bahkan mungkin nggak akan dilirik kalau kalian komunikasinya juga nggak bagus gitu loh. Apalagi kalian nggak berani mengungkapkan ide kalian. Kan kebanyakan orang kita kayak gitu ya, bukan mereka bodoh, bukan kita nggak pinter, bukan kita nggak bisa, tapi lebih kita nggak berani, kita nggak tahu gimana cara menyampaikan supaya atasan, owner, CEO, senior, leader itu tuh menerima dan mau mendengarkan ide dan gagasan kita gitu loh. Malah banyak yang kemudian mengubur ide dan gagasannya karena misalkan takut nanti kalau misalkan nggak sesuai dengan visi misi perusahaan kayak gimana, takut kalau misalkan nanti malah dicemooh seperti apa. Nah, hal yang belum pasti terjadi itu membuat kita malah takut untuk bergerak atau melakukan action, ya kan? Nah, ini yang salah satu menjadi penghambat teman-teman, yang membuat kita terhambat, terus karir kita stagnan, bahkan ketika kita lulus sekolah sulit atau lulus kuliah sulit untuk diterima kerja, karena ketika kita berkomunikasi, menyampaikan, berkenalan bahkan itu nggak meyakinkan orang lain gitu loh. Kalau kemudian teman-teman yang sudah bekerja tahu kondisi lingkungan kerja itu sebenarnya di dunia kerja itu sebuah pekerjaan itu ada kalanya bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kenapa kemudian ketika HRD misal atau business owner kemudian dia mau merekrut karyawan, kok sulit banget untuk menerima satu karyawan saja untuk di posisi yang sebenarnya pekerjaan itu mudah dilakukan. Karena karena dia tidak mampu meyakinkan si user atau HRD atau owner tadi bahwa dia tuh bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, kalau kita kemudian punya ilmu komunikasi yang mumpuni, yang sangat luar biasa, bagus, meyakinkan orang, jangankan kita pengen bekerja supaya diterima, kita memilih perusahaan yang menurut kita paling oke, paling bagus, paling bonafit, itu pun mereka akan rebutan dengan kandidat yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan ilmu komunikasi yang bagus. Nah, inilah sharing singkat hari ini ya. Di video ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus belajar, tingkatkan skill komunikasi kita supaya ketika kita pengen mengajukan sebuah ide atau gagasan, itu kita mampu menyampaikan dengan baik dan mampu membuat orang tuh yakin terhadap ide dan gagasan yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.